Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zainuri Anwar di channel Engineering Study. Baik, di video kali ini kita akan belajar ataupun berdiskusi tentang usaha dan energi. Jadi apa itu definisi dari usaha dan apa itu disebut definisi dari energi. Jadi usaha dan energi ini masuk dalam bidang ilmu fisika dasar ya. Jadi fisika dasar 1 kita membahas usaha dan energi. Baik, langsung saja kita masuk ke bahasan materinya bagaimana. Nah, ketika ada orang memindahkan bangku itu dari suatu tempat ke tempat lain, nah itu bisa disebut dengan usaha. Jadi usaha orang itu ataupun kerja dari orang itu. Nah, di sini juga ada mesin traktor yang memindahkan tanah, semut membawa makanan, dan semua kerja itu, kerja mekanik tadi itu adalah bisa disebut dengan usaha. Nah, intinya usaha itu harus ada dua, yaitu ada pelaku yang memberikan sebuah gaya dan perpindahan bendanya itu sendiri. Itu. Jadi usaha itu apa? Usaha itu adalah sebuah besaran skalar yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja di sepanjang lintasan gitu. Jadi ada gaya yang bekerja di sepanjang lintasan, artinya gaya itu bekerja di sepanjang perpindahan benda itu tadi. Nah, jadi usahanya itu usaha itu dari titik 1 ke titik 2. Nah, itu disebut dengan usahanya itu sendiri gitu. Jadi kerja itu terjadi akibat gaya yang terjadi di sepanjang perpindahan tadi gitu. Nah, kemudian ini ada catatan penting bagi kita, yaitu usaha itu nol ketika bagaimana sih gitu. Jadi kalau tidak ada perpindahan ya usahanya nggak ada. Misal bendanya diem aja nih ya. Kalau bendanya cuma diem aja, ada sebuah kotak itu bendanya cuma diem di situ aja. Artinya tidak ada sesuatu yang mempengaruhi dia, tidak ada F dari luar ataupun energi dari dalam dia sendiri. Dia tidak bergerak ya, tidak ada usaha. Artinya ya usahanya nol. Kemudian kalau gaya perpindahannya saling tegak lurus sehingga cosnya sama dengan 90, artinya dia berpindahnya itu dia secara horizontal ya, horizontal, kemudian F-nya F gayanya itu tegak lurus terhadap F horizontal ini. Itu artinya tidak ada gaya sehingga cos 90 itu kan 0, jadi F-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ada usaha itu dapat bernilai positif atau negatif. Nah, positif itu jika gaya yang berpindah itu berarah sama, kemudian negatif jika gaya yang berpindah berlawanan arah. Nah, kalau contoh di orang ini, gaya yang diakibatkan oleh orang ini, dia mengangkat ke atas, arahnya artinya sama. Jadi ini F-nya F positif. Kemudian dia yang berlawanan adalah berlawanan dengan gaya gravitasinya ini, makanya F-nya negatif, yang arah ke bawahnya negatif. Nah, bagaimana dengan gaya yang diakibatkan gravitasi? Gravitasi kan pasti ke bawah ya, arah gravitasi itu. Berarti di sini F-nya positif. Gaya gravitasinya dari benda itu, dari yang dipindahkan. Tapi dia berlawanan negatif ke atas. Jadi benda itu kan melawan gravitasinya dia kalau diangkat ke atas. Jadi gaya pada kotak ini positif ke bawah, negatifnya ke atas. Tapi kalau gaya yang diakibatkan oleh ini positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian ada usaha oleh gaya konstan. Jadi ketika gayanya itu konstan ya, ketika sebuah usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran di sepanjang pergeseran benda. Jadi kalau gayanya itu konstan, kita bisa menghitung atau mendefinisikan sebagai F cos theta dikali dengan S jaraknya.
Itu kenapa bisa bisa dibilang konstan, karena gaya yang diberikan oleh benda itu tidak mesti konstan ya. Jadi ada perubahan gaya gitu, perubahan gaya terhadap benda itu. Nah, dalam kondisi ini ketika diasumsi oleh gaya itu konstan ya, berarti kita bisa proyeksikan F cos theta-nya, sehingga bisa didefinisikan kerja atau usaha itu menjadi F cos theta dikali dengan S jarak perpindahannya. Jadi perbesar perpindahannya nih, F cos theta komponen dari gaya sepanjang arah perpindahan, S sama dengan besaran perpindahannya. Jadi seperti itu. Atau W kerja itu sama F dikali dengan S. Sama dengan apa? Kalau kita ini adalah parameternya adalah Newton, S-nya meter. Jadi satuan usaha itu adalah Newton meter. Nah, di selanjutnya ada contoh soal ini. Contoh soalnya, nah, contoh soalnya adalah seorang mahasiswa mengangkat buku bermasa 0,5 gram. Bukunya 0,5 kg, dari lantai ke atas meja, tingginya 75 cm dengan melawan gaya gravitasi. Jadi mau memindahkan buku itu sejauh 75 cm. Nah, yang A, kerja yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, kerjanya berarti kalau dilakukan oleh mahasiswa, kerjanya bagaimana? Kerjanya itu positif ke atas, negatif ke bawah. Jadi gitu kerjanya. Jadi makanya rumusnya tadi W sama dengan F dikali dengan S sama dengan F-nya berapa? F-nya ya 0,5 dikali dengan 9,8 untuk percepatan gravitasi ya. Kita mau jadikan ini Newton dulu, kemudian dikali cosnya dikali dengan cosnya kan dari arah gaya dari luar itu 0, sehingga ini cosnya cos 0 itu sama dengan 1 dikali dengan S-nya. S-nya jaraknya berapa? 75 cm itu 0,75 meter ya, 0,75 meter gitu. Jadi dikalikan berapa nih? Di sini ada 10 aja, di ini 5 umpamanya 5, berarti 4,9 sekitar 4,9 dikali 1 dikali dengan 0,75 sama dengan 3,675. Satuannya apa? Newton meter. Newton meter dari mana nih? Udah meter di sini kan dikali gravitasi, percepatan gravitasi sama dengan Newton. Ini Newton meter. Nah, bagaimana yang untuk kerja dilakukan oleh gravitasi? Kerjanya ke bawah ya. Kerjanya ke bawah berarti melawan gravitasi dengan sudutnya berapa? Sudutnya 180. Jadi kalau cos 180 itu berapa? Sama dengan berapa? Kalau cos 180 sama dengan negatif 1 ya. Sehingga kalau negatif berarti di sini adalah kerjanya berarti negatif ya. Angkanya kan sama, berarti kerja ke bawahnya itu, kerja dari bukunya tadi itu, buku ke bawahnya M kali G kali A kali S M kali G kali cos alfa dikali dengan jaraknya sama dengan ini negatif 3,675 Newton meter. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh gaya gravitasi dia cos 80 negatif hasilnya.
Kemudian usaha oleh gaya yang berubah. Nah, gayanya berubah. Kalau gayanya berubah gimana? Nah, kita pakai mengambil sebuah region atau wilayah yang kita hitung, kita integralkan ya. Nah, kita integralkan artinya apa? Kita coba menghitung wilayah delta X yang biru ini, nah dapatlah persamaan dari ini delta X itu F dikali dengan delta X jaraknya itu. Nah, kemudian kita kan tidak gayanya tidak sama, sehingga kita pakai persamaan integral, yaitu integral xf xi fx dx ya, seperti itu. Kalau gayanya itu berubah-ubah, kan tadi ada kalau gaya konstan ya f cos theta aja, tapi kalau gayanya berubah f nya kan pasti berubah itu kan, f nya berubah, tidak bisa pakai persamaan f cos theta. Jadi kita harus pakai persamaan integral dari integral dari xf diintegralkan xi fx dx seperti itu. Nah, usaha sebagai luas. Nah, luas usahanya tadi itu berapa gitu. Jadi luas usaha dari ini misalnya yang di akhir ini WG ini, kerjanya itu ya segini. Kemudian kalau yang ini gambar ini gayanya ini segini, Q1 ini apa nih, theta 1 theta 2 apa, nggak jelas pula ini gambarnya. Yang jelas ini daerah ini adalah daerah usahanya, sehingga W itu X1 X2 X1 F X dx. Nah, ini untuk persamaannya usaha sebagai luas. Nah, kemudian masuk ke materi subbahasan energi. Nah, energi itu apa sih? Nah, ketika ada seseorang yang sedang mengalami kelaparan, kemudian tidak bisa bekerja dengan baik, ya, kalau orang yang lapar ya nggak bisa ngapa-ngapain, dia lemes, tidak ada tenaganya, tidak bisa, usahanya itu tidak ada gitu. Nah, kemudian seseorang yang makan banyak, maka dia banyak energi untuk bekerja. Kemudian ada mobil itu memerlukan sebuah bahan bakar ya. Jadi bukan orang saja, mobil juga harus juga pakai bahan bakar untuk menghasilkan sebuah energi. Nah, sehingga energi itu apa? Energi itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja ya. Jadi kemampuan kita melakukan usaha ataupun kita kerja itu namanya energi. Kemampuan kita memindahkan sebuah barang tadi itu untuk bekerja tadi itu namanya energi. Nah, energi itu ada bentuk energi, ada macam-macam, ada energi kinetik, ada energi potensial, energi gravitasi, energi pegas, energi listrik, energi panas, dan lain-lain. Nah, energi itu ditransfer kepada benda, itu usahanya positif. Ketika energi ditransfer dari benda, itu namanya usahanya jadinya negatif. Jadi gitu. Nah, kemudian di sini ada energi kinetik. Energi kinetik itu energi yang terkandung di dalam objek yang bergerak. Nah, contohnya palu digerakkan agar mempunyai energi kinetik, sehingga ketika palu mengenai paku dapat melakukan kerja terhadap paku sehingga paku dapat menancap pada dinding. Kemudian ada energi potensial. Energi yang tergantung dalam suatu sistem atau benda karena konfigurasi sistem tersebut atau karena posisi benda tersebut. Nah, kemudian ada bentuk energi lain, ada energi listrik, energi kimia, kemudian energi dalam gas ideal, energi nuklir, dan macam-macam energi.
Nah, satuan usaha dan energi. Nah, satuan usaha dan energi. Kalau gaya tadi Newton, jarak itu meter, usaha itu joule. Atau Newton meter. Kemudian usaha dan energi kinetik. Nah, usaha dan energi kinetik. Jika gaya F selalu tetap, maka percepatan A akan tetap juga, sehingga A yang tetap itu menghasilkan persamaan energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat tadi itu ya, setengah mv kuadrat. Nah, kalau gayanya itu konstan ya otomatis percepatannya juga konstan gitu aja ya. Jadi seperti itu intinya. Kemudian energi potensial gravitasi bumi. Kalau energi potensial intinya ada M, ada G, ada H. M, G, H ya, massa dikali gravitasi dikali H. Hanya perpindahannya jaraknya, itu energi potensial dari gravitasi bumi. Benda bermassa M dibawa ke atas oleh gaya F melawan gaya gravitasi, sehingga benda tersebut selalu dalam keseimbangan. Nah, gitu. Jadi kalau dibawa ke atas otomatis melawan gravitasi bumi. Kemudian ada teorema usaha energi kinetik. Jadi kerja total itu delta K yaitu K2 dikurang K1 sama dengan setengah MV2 pangkat 2 dikurang setengah MV1 pangkat 2. Usaha yang dilakukan pada benda akan mengakibatkan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Nah, jenis gaya ada gaya konservatif, contohnya gaya gravitasi sama gaya pegas. Gaya non konservatif itu contohnya ada gaya gesek dan lain-lain. Nah, bagaimana mekanisme perubahan bentuk energi? Nah, kerja-kerja oleh gaya dapat merubah bentuk energi. Nah, di contohnya di sini ada energi potensial dari air ya. Energi potensial dari air dirubah menjadi energi kinetik, kemudian dirubah menjadi energi listrik. Jadi di sini ada beberapa perubahan bentuk energi. Nah, energi itu kan bisa dirubah menjadi bentuk lainnya. Nah, hukum kekekalan energi itu energi awal sama dengan energi akhir. Jadi ketika kita makan itu satu piring ya, yang akan kita bisa dapat energi ya satu piring itu gitu. Nggak mungkin akan lebih dan nggak mungkin akan kurang. Jadi energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar gitu. Kalau kita nggak pernah makan ya kita nggak punya energi. Jadi seperti itu intinya. Nah, kesetimbangan di sini ada stabil, unstabil, netral. Dari di sini ada grafiknya. Ketika sebuah bola itu balok ataupun bola diletakkan di posisi stabil, dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau yang di unstabil ini pasti dia akan jatuh ke sini, ke stabil ataupun ke netral. Jadi seperti itu. Kondisi keseimbangan artinya. Nah, di sini ada daya. Daya itu apa sih? Daya itu adalah laju perpindahan energi atau usaha dari satu sistem ke sistem lain yang dilakukan tiap detik. Nah, dilakukannya per detik, sehingga daya itu persamaannya adalah F dikali dengan V atau Fv cos theta. Nah, satuan dari daya itu adalah ada watt, kemudian ada joule per second, horsepower. Nah, sering kita lihat daya listrik rumah kita berapa? 1300 watt. Nah, itu adalah satuan dari daya ya. Daya. Kemudian ada mobil itu ada 120 PS, kemudian ada kalau horsepower itu satu tenaga kuda ya, 1 HP itu satu tenaga kuda. Jadi satu tenaga kuda itu sama dengan 746 watt.
Nah, kalau rumah kita 1300 berarti hampir 2 HP ya, intinya seperti 2 HP kekuatan energi daya yang dayanya daya listrik kita yang kita pakai gitu. Baik, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.